dengan menyatakan dia menciptakan langit dan bumi dan penguasa alam, penguasa langit dan bumi. Tertulis dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Selama Yesus tidak berbicara tentang wujud, maka dari sifat-sifat yang disampaikan oleh Yesus, ya, sifat-sifat yang dimiliki oleh Tuhan yang disembah oleh Yesus sama dengan sifat-sifat yang dimiliki, yang disampaikan oleh Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW tentang sosok yang kami sembah. Ritual, sekarang ritual peribadatan. Matius 26 nomor 39. Yesus itu sujud berdoanya. Matius 26:39. Sekarang saya tanya sama Friendly, di antara Islam dengan Kristen, siapa yang sujud ketika berdoa? Dua-dua bisa. Kapan ada Kristen sujud? Ada, Bang. Hah? Ada. Siapa Kristen apa yang berdoanya sujud? Ortodoks, Bang. Siapa yang merintahkan dia sujud? Itu tandanya kita berdoa juga nggak apa-apa, kita berdoa gimana juga nggak apa-apa, Bang. Sekarang gini Dinda. Adanya surga dan neraka karena ada perintah dan juga larangan. Setuju? Setuju. Oke. Kami umat Islam sujud diperintahkan oleh Tuhan kami, dicontohkan oleh Nabi kami, Nabi Muhammad SAW. Ketika ortodoks sujud, siapa yang memerintahkannya? Gak ada, Bang. Nah. Terus kenapa, Bang? Emang kami nggak boleh bersujud? Ya nggak boleh, karena nggak ada yang memerintahkan. Bisa aja bersujud. Kenapa dilarang, Bang? Loh, kalau kamu sujud, nggak ada yang ngelarang kamu sujud gitu loh, nggak ada. Iya. Tapi kok jangan berharap imbalan dari sujudmu. Sekarang juga sampai hari kiamat nanti sujud kau. Gak ada yang ngelarang kamu, gak masuk penjara kau sujud. Tapi jangan harapkan imbalan dan jangan harapkan apapun ketika kau bersujud. Karena apa? Gak ada yang perintahkan. Gitu. Yesus pun tidak pernah memerintahkan Kristen, apalagi orang yang menyembah dia untuk sujud. Gak ada. Sujud itu yang pertama. Yang kedua, niat. Gitu loh. Bernilainya sujudmu, pertama karena perintah, yang kedua karena niat. Niat sujud kami beribadah kepada Tuhan kami. Itu yang memiliki sujud kami itu punya nilai. Niat sujudnya Yesus beribadah kepada Tuhannya. Matius 26:39, Lukas 6 nomor 12. Niat sujudnya Yesus beribadah kepada Tuhannya. Niat sujudnya ortodoks beribadah pada Yesus. Jadi apa salahnya, Bang? Nggak ada salahnya, kan? Kenapa nggak ada salahnya, Dinda? Niat aja udah beda sama Yesus. Niat sujudnya Yesus beribadah kepada Tuhannya. Kami harus menuhankan Yesus, Bang. Gimana? Kami orang Kristen mesti menuhankan Yesus, Bang. Tahu, kalian harus menuhankan Yesus. Kalau kalian ngikut Paulus, tahu. Gak usah kau tegaskan itu sama aku, Dinda. 27 tahun aku di Kristen, tahu. Kalian memang harus menuhankan dan menyembah Yesus kalau kalian ngikut Paulus. Tapi kalau kalian ngikut Yesus, kalian gak akan mungkin menuhankan dan menyembah pada Yesus. Martabat tertinggi ketika engkau mengikuti Yesus ialah dengan kau menyembah siapa yang disembah oleh Yesus. Itu martabat tertingginya, Bunda. Makanya saya tanya tadi kepada kamu, saya ulangi. Di antara iman Islam dan Kristen, siapa yang dalam ibadahnya sujud? Yang ibadahnya sujud 100%. Yang ibadahnya sujud 100%. 100 maksudnya? Dia itu menjadikan itu sebagai gaya hidupnya. Tidak, ini ibadah loh, Dinda. Oke. Ibadah itu, dengar ya, saya kasih tahu sama kamu kenapa dikatakan ibadah. Ya, bukan gaya hidup. Dikatakan ibadah karena ada perintah.
dan diiringi oleh niat. Itu ibadah. Sujudnya orang ibadah beda sama sujud orang yang kebiasaannya. Orang yang terbiasa dalam kondisi sujudnya itu tidak diperintah, maka tidak dikatakan itu ibadah dan tidak memiliki niat. Sebagaimana niatnya orang beribadah, maka tidak dikatakan ibadah. Kita kan sudah kaji tadi tentang perintah dan juga niat. Siapa yang memerintahkan ortodok untuk sujud? Gak ada. Niat mereka sujud menyembah siapa? Menyembah Bapa yang mengutus Yesus atau menyembah pada Yesus? Menyembah pada Yesus. Sudah salah niatnya. Sementara niat sujudnya Yesus menyembah kepada Bapa yang telah mengutus dia. Nah, maka saya tanya, umat Islam, siapa yang memerintahkan umat Islam sujud menyembah pada Tuhannya? Tuhannya melalui lisan nabinya. Apa niat umat Islam ketika bersujud? Menyembah kepada Tuhannya, menghambakan diri kepada Tuhannya, selaras dengan niat sujudnya Yesus, gitu loh. Maka di zaman sekarang, siapa yang dalam ibadahnya, ingat ya, ibadahnya ada gerakan sujud, Islam atau Kristen? Islam. Inilah hidup yang kekal itu, Yohanes 17 nomor 3. Bahwasanya mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Atau kita begini aja, ya, kita ambil Matius 7 nomor 21. Yang masuk dalam kerajaan Allah adalah mereka mengikuti kehendak dari Bapa yang mengutus Yesus. Berarti berdasarkan perkataan Yesus dalam Matius 7 nomor 21, yang masuk dalam kerajaan Allah siapa? Di zaman sekarang, Islam atau Kristen? Yang masuk kerajaan Allah. Yang dikatakan Yesus yang mengikuti perintah dari Bapa yang mengutus dia. Kita udah kaji tadi ya. Apa-apa yang diperintahkan oleh Bapa yang mengutus Yesus itu, yaitu percaya dengan apa yang dikatakan Yesus, di mana Yesus itu utusan, bla 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 yang lainnya. Jadi yang masuk ke dalam kerajaan Allah dalam Matius 7 nomor 21 dikatakan Yesus, Islam atau Kristen? Bukan Islam, Bang. Kenapa? Oke, Bang. Pertama, 1 jam setengah. Oke, Bang. Pertama, orang Islam disunat, ya. Tapi disunat di Kristen itu, di dalam Yahudi itu mesti disunatnya pada hari bukan bertahun-tahun, Bang. Oke. Kasih ayatnya di mana waktu itu disebut di waktu itu dalam ketentuan waktu adalah wajib. Kasih ayatnya di mana? Oke, bentar, Bang. Wajib ya, wajib di usia segini. Kasih ayatnya. Bentar, Bang. Mana? Bentar, Bang. Lagi cek, bentar. Kalau di PB itu Lukas 2 nomor 21. Itu di kitab Kejadian, Bang. Oke, kita Kejadian. Berarti Abraham ya? Iya, ya. Waktu Abraham menyunatkan Ishak. Oke. Iya, Kejadian berapa? Bentar, Bang. Bentar dulu, Bang. Aku lagi carinya, bentar. 17, 10, 14, bukan? Mau itu kita buka? Bentar, Bang. Kejadian 17, 10, 14 coba buka. Kejadian 17, 10, 14. 10. Coba buka. Itu yang kau mau. Kejadian 17, 10 sampai 14. Tetep layar teman-teman ya. Tetep layar. Yang mau menyampaikan atau menerbangkan berkatnya, jangan ragu-ragu teman-teman ya. Karena berkat yang semalam itu tidak berlaku lagi. Iya, Bang. Iya. Itu? Mau itu? Iya. Oke. Buka coba. Kejadian 17 ayat. Jair dong, diberkatilah Bang Arcan. Barakallahu fikum. 17, 14 sampai 15 itu mau? Dari bentar. Atau kalau kamu mau data yang lain silakan lah. Aku tidak mau memaksakan kau kasih data ya. Nanti kau bilang pula aku yang menggiringmu. Kau lah terserahmu lah. Kau mau data yang mana tentang sunatnya dulu.
Yang ikutin yang kamu bilang tadi, Bang. Oh, kamu ikutin Ayat 12, Bang. 17 ayat 12. Oh, dari nomor 12. Ya. Ya, silakan. Coba dibaca. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing tapi tidak termasuk keturunanmu. Terus 13. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerak kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsaku, ia telah mengingkari perjanjianku. Coba 15. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham tentang istrimu Sarai. Janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tapi Sarah, itulah namanya. Oke. Nah, perintah sunat dari 17 nomor 12 tadi tentang ketentuan waktunya 8 hari, itu perintah yang disampaikan kepada Abraham untuk anak keturunannya atau untuk orang di luar dari Abraham? Keturunan Abraham itu Israel, Bang. Enggak, yang saya tanyakan. Oke. Itu untuk Abraham dan anak keturunannya pada saat itu, atau untuk Abraham dan semua orang pada masa itu? Untuk Abraham. Abraham. Oke. Tidak ada kewajiban usia 8 hari. Kalau kewajiban usia 8 hari, Abraham saja disunat umur berapa Abraham? Umur berapa Abraham disunat? 80 tahun. Kenapa, Bang? Ya? Kenapa begitu, Bang? 80 tahun. Nah, karena gini, ketetapan sunat itu turun atas Abraham ketika dia berusia 80 tahun. Disunatkanlah dia. Makanya di dalam Islam, Dinda, dalam Islam, ya, ada yang sunnah, ada yang wajib. Memang di dalam Islam disunnahkan anak-anak itu disunatkan di usia 8 hari. Itu sunnah. Sunnah itu jika dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak dapat dosa. Jadi makruh. Tidak. Makruh itu yang dibenci artinya, tidak makruh hukumnya, disunnahkan. Sama dengan akikah. Akikah itu disunnahkan, dianjurkan anak itu diakikah usia 7 hari, 14 hari. Gak mampu, gak ada uang, 21 hari. Setelah itu nanti kalau mampunya saja. Tapi di luar dari hari-hari yang telah ditentukan itu bukan sunnah. Gitu loh, bukan sunnah lagi hukumnya. Islam itu memiliki banyak hukum, Dinda. Kami tidak harus pungkirin, iya, disunnahkan di usia 8 hari. Sunnah dilakukan baik, ditinggalkan tak berdosa. Karena apa? Ya, bagaimana dengan mu'alaf umur 35 tahun? Gitu loh. Makanya hukum Islam itu sifatnya tidak mengikat. Fleksibel hukum dalam Islam. Bentuk fleksibelnya hukum Islam ada wajib, ada sunnah, ada makruh, ada mubah. Bermacam-macam hukum dalam Islam ini. Bermacam-macamnya hukum inilah yang membuat hukum Islam itu fleksibel. Ya, tidak diktator sifatnya. Kalau wajib hukum umur, contohlah diwajibkan bersunat usia 8 hari misalkan dalam Islam, wajib hukumnya. Wajib itu kalau tidak dikerjakan berdosa. Dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan berdosa. Bagaimana dengan orang miskin Freddy? Lahir anaknya saja udah ngutang-ngutang dia sama orang. Konon lagi mau nyunatkan anaknya usia 8 hari, dari mana uangnya? Kan gitu, berarti kan diktator hukum Tuhan atasnya. Masa Tuhan gak tahu kalau aku ini orang susah? Masa aku diwajibkan bersunat di usia 8 hari, sementara aku tidak miskin? Makanya hukumnya itu bukan wajib, tapi sunnah. Begitu. Kalau kau mampu, lakukan yang terbaik, gitu loh. Sama kayak aku punya anak saat pertama, kedua perempuan. Lahir anakku, aku gak punya uang untuk akikah. Gak ku akikah, belum ku akikah. Lahir anakku ketiga laki-laki, itulah si Faruk. Alhamdulillah, aku ada rezeki. Di hari ke-7 dia ku akikah. Tapi kalau punya uang, dia punya uang ini, tapi tidak di akikahnya anaknya, dia punya kelapangan waktu, dia berdosa.
Dia dinyatakan lalai gitu loh, menyanyiakan sesuatu yang dianjurkan. Banyak dari guru-guru kami, saudara-saudara muslim kami, contoh kayak Ustadz Khalid Basalamah, usia 8 hari anaknya disunatnya memang. Tengok apa itu, apa dia ceramah dia disunat dia anak dia, kata dia di usia 8 hari. Karena kan di satu sisi dia mapan secara finansial kan, yang kedua dia mapan secara ilmu gitu. Itulah luar biasa Islam itu, Fendi. Hukumnya, Fendi. Lah, kemana dia? Oh. Oke, Bang. Ada lagi? Assalamualaikum, Lei Kesarnero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tap-tap layar referensinya, teman-teman. Ada lagi mau ditanya, Fendi? Silakan. Kalau kamu tanya iman Islam, silakan. Kuizinkan kau bertanya, karena ya insya Allah ya kamu ini tidak penghujat, saya tengok. Saya mau menjawabin kamu. Apapun kau tanyakan tentang Islam itu, insya Allah saya jawab semampu saya. Apalagi, Fendi? Oh, ini kalau dalam Islam, meskipun satu dosanya manusia itu yang terdapat padanya, dia harus masuk neraka dulu, baru dia boleh masuk surga atau gimana? Tidak. Kata siapa itu? Jadi Maryam 71 itu mendatangi. Di situ dalam original teksnya sirot. Sirot itu titi. Di mana An-Nar itu di bawah sirot. Bukan masuk kami ke dalamnya, mendatangi, melewati, melintasi. Begitu. Apakah umat Islam itu harus dibakar dulu dalam neraka? Tidak. Surah An-Nasr, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Kalau kau sudah sampaikan taubatmu kepada Tuhanmu sebelum datang kematian padamu, niscaya kau akan masuk neraka, masuk ke dalam surga tanpa harus melewati neraka. Tanpa harus dibakar neraka. Banyak itu saudara-saudara muslim kami, pendahulu kami, ya kan, contoh 10 sahabat Nabi Muhammad SAW yang dijamin masuk surga. Mereka bukan hanya tidak melewati sirot, mereka tidak melewati alam barzah. Tidak ada alam kubur bagi mereka. Begitu nanti kiamat, selesai dunia ini, mereka langsung ke surga, nggak dilewatinya padang mahsyar, tidak dilewati titian syirat, tidak dilewati lagi telaga, nggak ada dilewatinya, langsung dia masuk ke dalam surga gitu. Jadi framingan dari orang-orang kafir yang membenci Islam, yang mengatakan umat Islam itu dicuci dulu dalam neraka, nggak ada itu. Kecuali ya ketika hidup dia di dunia melakukan maksiat. Maksiat dilakukan Fendi, tapi belum sempat dia bertobat. Dia harus mempertanggungjawabkan dulu lah kemaksiatannya ini. Setelah dipertanggungjawabkannya, masuk dia surga. Sama halnya ketika di Indonesia ini, penjahat atau pelaku kriminal di Indonesia ini, ketika dia selesai melaksanakan atau menanggung-jawabi ya hukumannya dalam penjara 2, 3 atau 5 tahun dari penjara, keluar dari penjara, dia masih warga negara Indonesia nggak, Fendi? Masih punya hak nggak dia untuk apa? Masih. Sama analoginya dengan kami ketika di dunia, kau kan bermaksiat sampai mati, kau nggak sempat minta ampun kepada Tuhanmu, belum sempat kau tobat, ya kau pertanggungjawabkan dulu lah itu. Ibaratnya kalau kayak di dunia, di penjara dulu lah kau setahun, 2 tahun. Lepas kau dari situ, tetap kau kembali kepada kehendak dari Tuhanmu yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Apa itu? Surga untukmu. Gitu loh. Tapi kalau orang kafir kekal, khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalam neraka. Karena apa? Sama analoginya begini. Ketika seorang penjahat melakukan kejahatan di Indonesia, dia masuk penjara di Indonesia, tapi dia warga negara Australia. Keluar dari penjara, dia boleh tinggal di Indonesia atau dideportasi ke Australia. Deportasi. Karena dia bukan warga negara Indonesia, dideportasi dia ke Australia, sama dengan orang kafir, gitu loh. Dia kekal selama-lamanya di dalam neraka.
Dia bahkan akan dideportasi. Di mana deportasi? Dari neraka, misalkan dari neraka Khutoma, dipindahkan dia ke neraka Jahannam. Itu ya. Jadi umat Islam pasti masuk surga. Ya, tergantung dengan perbuatannya ketika di dunia. Ada lagi Fanny? Oh ya, aku ada pertanyaan tentang situasi di Indonesia. Karena saya bukan dari Indonesia, Bang. Oh, kamu nggak di Indonesia? Saya di Malaysia, Bang. Ya. Oh, pantas lah nggak penghujan. Berjawab teman-teman ya, makanya si Freddy ini bukan penghujat, rupanya bukan di Indonesia dia. Kenapa Bang yang penghujat tuh? Saya nggak ngerti. Karena kalau gini Freddy, hotel Indonesia itu penghujat semua rata-rata ini. Kayak gimana Bang? Ya. Apa? Kayak gimana? Dia mengejek. Kayak mana bilangnya bahasanya ya? Ngejek, kau tahu bahasa ngejek? Tahu. Mengolok-olok. Dia ngejek. Mengolok-olok gitu loh. Dia ngolok-ngolok Tuhan kami, ngolok-ngolok Nabi kami, gitu kalau hotel di Indonesia. Makanya aku pun heran, ini kenapa bukan penghujat? Rupanya kau bukan hotel Indonesia, tapi Malaysia. Di sini aman-aman aja Bang. Ya sama, di sini pun aman-aman aja. Cuman terkadang teman-teman hotel ini yang luar biasa menghujatnya. Apa yang mau ditanya lagi, Fendi? Coba silakan. Karena ada teman saya dari Indonesia, dia itu bilang ke saya yang rumah ibadah tuh dibubarin tuh Bang. Saya nggak ngerti tuh Bang. Kenapa Bang? Oh, jadi begini. Di Malaysia ada nggak aturan untuk mendirikan ibadah? Ada. Ada. Nah, di Indonesia mereka tidak menggenapi, tidak menuruti aturannya. Maka bukan peribadatan yang dibubarkan, tapi tempat peribadatannya yang dibubarkan. Gitu. Contoh kalau di Indonesia kan, kalau rumah itu adalah rumah pribadi, gak boleh dibikin tempat bisnis, jualan, gak boleh. Rumah pribadi itu gak boleh dibikin kantor. Kalau tetap dibikin kantor, akan ditindak pemerintah. Ilegal lah, tempat ibadahnya ilegal, ngerti Fendi? Iya ngerti. Nah, tempatnya yang diamankan, bukan orang beribadahnya. Hanya saja ketika pengamanan dari tempatnya, mereka sedang beribadah di situ. Tapi bukan peribadatannya sebenarnya yang dibubarkan, tapi tempatnya yang ditertibkan. Jadi di Indonesia nggak boleh beribadah di rumah sendiri kalau kalau tempatnya bukan tempat beribadah. Tempat ibadah kan gereja. Oke, bukan arti saya itu kalau lagi kayak ada kelompok-kelompok Bible study gitu nggak boleh ya? Kalau dia gini kalau dia peribadatan itu tidak bersifat berkesinambungan sebagaimana peribadatan dalam gereja, nggak masalah. Contoh di tempat kami itu ada Partamiangan. Partamiangan itu perkumpulan peribadatan Kristen dalam beberapa waktu sekali gitu loh. Itu nggak masalah gitu loh. Tapi tempatnya itu kan namanya Partamiangan, di tempat kami itu pindah-pindah. Misal hari ini di rumah saya, besok di rumah teman saya, di rumah jemaat yang lain, itu masuk ke itu Partamiangan, tempat kami nggak masalah. Ini rumah itu udah dibuat jadi tempat rumah ibadah. Itu yang salah, ilegal, dia nggak boleh. Bang Paro, ya kejadian yang baru-baru ini ternyata dari pendeta itu sendiri yang bikin keributan. Ya. Nah, itu. Intinya Jadi, begini, izin pendeta Bapak. itu memanas-manasin. Jadi gini, Freddy. Kalau perintah pemerintah itu kan sudah pernah diperingati oleh Yesus sendiri tuh. Kamu udah pernah baca Roma 13 ayat 1? Roma 13 ayat 1. Roma 13 ayat bentar. Tiap-tiap orang harus takluk pada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dengan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Nah, itu dia.
harus patuh dalam pemerintahan. Itu sudah jelas tuh. Tidak boleh sembarangan. Bahkan Yesus sendiri itu yang berkata, bukan manusia biasa. Dari zaman dulu harus mematuhi perintah. Karena di situ jelas, tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah kerajaan Malaysia, pemerintahan NKRI yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi tiap-tiap orang takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Jadi pemerintah itu kalau kita ulul amri ya. Oke. Tapi Friendly, kau pernah dengar nggak historis sejarah Indonesia? Sejarah Umat Islam pernah dibantai ribuan orang. Ketika sholat Id, ya dibantai. Yang perempuan disuruh jalan telanjang sejauh 1 sampai 2 kilometer. Sampai di tempat itu diperkosa, dicincang kemaluannya. Yang anak-anak dibunuh, yang bayi dibunuh, ditusuk lubang pantatnya tembus ke mulutnya. Bahkan jenazah dari saudara muslim kami itu dalam kondisi mengenaskan. Ada yang terputus kepala dari badannya, diikat di kemaluannya. Itu terjadi 26 sampai 25 tahun yang lalu. Jadi siapa yang sebab tuh bang, yang buat mereka macam tuh siapa bang? Ini saya buka data ya. Kafir. Mereka lah. Orang-orang kafir lah. Siapa lagi? Tak ada lah lagi macam lu. Banyak kejadian di Indonesia tuh macam tuh, Friendly. Oh. Abang Kaiser dari mana? Saya ex-Katolik, mantan Katolik saya. Oh, mantan Katolik. Saya orang Indonesia lah. Korang duduk mana? Saya kat Sarawak bang. Baik, salam kenal ya. Kamu buka aja ya, tragedi Ambon Poso. Di YouTube. Oh. Dia dibantai sama siapa bang? Dia kena bantai dengan siapa? Iya, sama ini. Bentar ya. Ini. Konflik Poso. Tonton aja videonya. Nih. Lama-lama Bang Paro, itu YouTube masalahnya. Kalau tadi kayak data aku apain, Google gak masalah. Ngeri perbuatan mereka kepada saudara-saudara kami di Ambon dan di Poso. Kau tontonlah videonya itu, Friendly. Jadi yang itu Bang Paro sampai disalib gitu, Bang Paro disalib, disiksa, dimasukin itunya kelaminnya tuh masih bambu, wis ngeri kali itu. Tuh. Bayangin perempuan loh itu, digantung perempuannya, dimasukkan bambu ke dalam kelamin perempuan itu. Itu ngeri tuh. Itu saudara iman kami digituin. Tapi kami gak ada berkoar-koar kayak kalian. Gak ada. Dan kami gak pernah memperlakukan orten seperti itu. Nah, itu. Si paling tersakiti bilanglah. Kalian pelaku merasa terjolimin, diperkosa rame-rame. Kalau memperkosanya pakai barang masing-masing nggak apa-apa. Ini bambu, ditusuk. Coba lo Freddy, kalau kau punya anak perempuan, gadis atau mamamu lah Freddy, dimasukkan bambu ke dalam punya mamamu, itu kayak mana perasaanmu? Bayangin. Ya, coba Friendly, itu ajaran Kristen kah itu? Tak ada. Nah, sudah.
Kita tak paksa. Oh itu ajaran Kristen, tidak. Kalau kau bilang tak ada, ya memang tak ada lah. Berarti oknum ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi yang mirisnya itu Fendi, sampai ke Malaysia, ya ketika masyarakat menertibkan tempat ibadah, sampai ke Malaysia sana ceritanya tak apa-apa kan. Islam itu difitnahkan Fendi. Sementara di Indonesia tidak ada satupun umat Kristen yang dibunuh, ditelanjangi, dicincang, diperkosa di dalam gereja. Tidak ada. Tapi fakta sejarah tahun 1999 sampai tahun 2000, umat Islam lah yang merasakan itu di Ambon dan di Poso. Tercatat 4.000 orang yang meninggal, Fendi. Kerajaan tak buat apa-apa kah? Gimana? Kerajaan tidak berbuat apa-apa kah? Mereka tak buat apa-apa kah? Berbuat. Pemerintah itu berupaya jangan sampai bentrok itu ya menyebar ke daerah-daerah lainnya. Rungkat nanti negeri kami. Dan kami umat Islam sami'na wa ata'na. Pemimpin-pemimpin kami, ulama-ulama kami, ketika mendapatkan kabar itu menyuarakan kepada ulama-ulama lainnya. Tahan diri. Kejadian di Ambon dan di Poso itu hanya kejadian di situ. Jangan menyebar kemana-mana. Di tempat lain, ya saudara-saudara nonis yang ada di non-Islam yang ada di sekitarmu, dia saudara sebangsa dan setanah airmu. Begitu disampaikan ulama kami. Tapi kalau lah teman-teman Kristen ini, cobalah ada satu pendeta yang menerasikan hal itu, meluruskan tentang pembubaran peribadatan itu, nggak ada. Malahan pendeta itu seakan-akan diam, memframing bahwasanya Islam itu teroris, Islam itu radikal. Meskipun kami tidak pernah membuka celana dari anak perempuan mereka. Baca aja lah, kau tonton aja lah videonya, Fendi. Mengerikan, Fendi. Kau akan saksikan itu mayat itu cincang-cincang di pinggir jalan. Oh, mayat saudara kami itu Muslim. Mereka dibunuh, dibantai pada saat sholat Id, hari raya di masjid kami. Dibantai mereka. Makanya jangan kau dengarkan oten di Indonesia ini. Si paling tersakiti, padahal mereka yang bikin ulah. Gak gentleman nih kan. Orang pakai sajadah ke masjid, mereka mempersiapkan parang, kan? Dan kami berupaya untuk melupakan itu, Fendi. Tapi dengan kejadian pembuaran itu aja mereka tuh membesar-besarkan. Fendi, kalau kami umat Islam di Indonesia ini mau arogan, udah selesai, Fendi. Kami mayoritas di sini. Tapi kami berupaya untuk sabar. Sebagaimana ulama-ulama kami berupaya menyejukkan hati kami untuk kami sabar. Bayangkan, Fendi, apa yang kau rasakan ketika ada adik perempuanmu diperkosa, dibunuh, dicucuk kemaluannya dengan bambu, benda keras tembus sampai ke mulutnya. Apa yang kau rasakan, Fendi? Rasa marah. Wajar nggak kalau kau dendam? Wajar. Wajar. Tapi kami tidak dendam. Kami tidak dendam. Kami berupaya melupakan dan memaafkan itu. Luar biasa nggak Islam? Yang kejadian baru-baru ini nih, ini pelakunya pendeta sendiri. Inilah kronologi pembubaran paksa aktivitas sebuah rumah doa jemaat Kristen GKSI terjadi di Kecamatan Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Ternyata pemicunya dari umat Kristen sendiri. Dikutip dari detik.com, Dengar kan? warga RW 09. Ya. Tapi kalau ada tertulis, begitu bagaimana, Friendly? Kalau ada tertulis bahwasanya udah dengar kan? Kristen sendiri, bukan kami, tapi yang dituduh kami, yang difitnah kami. Jelas itu. Pelakunya Kristen sendiri. Silakan, Freddy. Jadi mereka yang rosakkan tempat gereja itu siapa?
Bukan, yang memicu Oh, yang trigger isu pergulatan, tu. Ya, yang memicu pergulatan tu pertama tu pendeta tu dulu. Tak kami lah. Oh. Ah, Tapi saya tak faham kenapa mesti runtuhkan rumah. Dan tu. itu bukan gereja, Friendly. Dan itu bukan gereja. Ingat sekali lagi, itu bukan gereja. Kalau gereja kalau di gereja yang kami hancurkan itu baru itu salah. Bukti gereja-gereja di Sumatera ada nggak dihancurkan? Di Jakarta ada nggak dihancurkan? Nggak ada. Begini Sal, dah usah ke situ. Begini engkau mainlah kau Indonesia ni. Engkau akan tengok peninggalan sejarah dari zaman-zaman penjajahan. Itu gerejanya megah sangat, besar sangat. Tak ada dihancur. Elok sekarang kau tengok. Tak ada. Dari zaman-zaman penjajahan, bayangkan. Masih berdiri kokoh. Elok dia. Katedral kok main kamu ke Jakarta. Udah bisa engkau nilai? Banyak peninggalan penjajah dari Inggris, Belanda, Portugis di Indonesia ni bagus berdiri gerejanya. Tak ada diapa-apakan. Disentuh pun tidak. Bahkan pun pendampingan bilang di Jakarta katedral sama ini Istiqlal. Lorong silaturahmi juga ada, pertemuan antara gereja dan masjid. Itu di lorong bawahnya, bawah tanah. Pertemuannya. Jadi kalau kau dengar satu pihak, engkau pasti terpacu jadinya. Tak elok lah Indonesia ni orang-orang Muslimnya, tak elok lah. Kau dengar dua-dua pihak lah. Infonya dengan valid. Kalau tak kau dengar info dengan valid, macam ni banyak bertanya-tanya, simpang siur kau punya fikir tu. Tapi kalau untuk memusnahkan, kalian memang diperintahkan. Ada tu, kau baca aja di Lukas 19:27. Tak boleh bersaing, Friendly. Saya tak kau. Tak boleh ada saingan. Tak boleh ada saingan dari segi apa bang? Dari apa tu? Apa tu? Dari apa saja, dari ritual, dari kekayaan, dan tak boleh. bangsa-bangsa tu rasis. Tak boleh. Jadi kalau kau baca di Lukas 19:27, dah kau baca tu? Lukas 19:27. Ngeri sangat lah, Fendi. Aku tak sanggup bacanya tu. Lek Junta, by the way, ku ni masak ayam di Magicom Lek Junta ya. Mati nak air. Cobalah kau baca keras-keras tu. Akan tapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Tu. Boleh kalau di Bible tu tertulis tu. Kau bunuhlah di hadapanku. Dia cakap macam tu. Tak aku cakap tu. Lukas sendiri tu bercakap macam tu. Tapi ini kan cerita bang. Perumpamaan tu bang. Ini perkataan siapa? Ini. Yesus. Ya. Yesus ni. Ayo. Yesus siapa? Tuhan ke? Yesus Tuhan. Macam mana Tuhan bercakap macam ni? Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi raja, bawalah mereka kemari. Bunuh mereka di hadapan mataku. Sakit sangatlah Tuhan macam ni. Kau baru baca ni kah? Tak, sebab Inilah yang dipraktikkan mereka-mereka di Indonesia ni di zaman pembantaian umat Muslim tu. Ini dia merujuk ke sini ini. Doktrin-doktrin tu ini dia. Asung tu macam ni dari Lukas diasung mereka ni. Aku tak pelik lah. Macam aku tak baca tak seronok macam ni aku baca ini. Pelik sangat. Tapi bang, ini kan tentang perumpamaan bang. Ada lah, tak ada tertulis hashtag perumpamaan sini, tak ada. Lukas tu tak perumpamaan. Kalau engkau nak membaca perumpamaan tu, tu macam di Wahyu ada perumpamaan.
di Yesaya itu ada perumpamaan. Kalau Lukas tak lah. Mereka ni Paulus and the gang. Mana? Kalau kau nak penyalipan Yesus juga perumpamaan Lukas. Kalau kau nak perjanjian lama, banyak lagi. Banyak sangat. Tak sanggup lah aku. Tapi logik juga bang, sebab dalam Bible tak disebutkan semua tu menjelaskan segala perkara bang. Jadi macam ni lah. Ada lagi satu lagi. Masuklah engkau ke suatu bangsa. Jika mereka menerima, jadikanlah mereka budak. Tetapi jika mereka menolak, engkau bunuhlah semuanya. Sudah pernah dengar ke? Pernah bang. Nah, itu ajaran siapa? Aku bertanya sama engkau. Ajaran siapa? Itu tak ada di Al-Quran, tak tertulis tu. Tertulis di mana coba? Tak ada kot. Ada lah. Tapi dibuka tu. Sebab buka host. Pedih banyak sebenarnya. Teman kami tak nak buka-buka bedah-bedah tu lah. Ya, tahu bang. Tapi sebab kebanyakan tu disebut dalam perumpamaan, kami orang Kristen sendiri pun tak dapat faham tu bang. Kalau engkau bercakap ni Lukas 19:27 ni perumpamaan, apa perumpamaan apa ni? Sebab tu lah saya tak dapat faham. Saya baca tapi saya tak faham. Macam tu lah. Kalau kau tak faham, mungkin kau baca konteksnya apa. Coba Freddy, kau bilang itu perumpamaan, tapi kau baca kau nggak paham. Mana yang betul? Kalau kau tidak paham membacanya, jangan kau bilang perumpamaan. Enggak, karena di sana tulis perumpamaan tuh. Ada kata perumpamaan di situ? Ada. Berarti kalau kamu bilang begitu, penyalipan juga perumpamaan gitu? Enggak, karena penyalipan itu ada di sejarah. Sejarah? Ada. Mana sejarahnya? Masih ada nggak sejarahnya? Kalau begitu, kalau kau bilang sejarah Freddy, berarti coba kau baca bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Itu juga ada sejarahnya. Sejarahnya apa? Poso. Kalau kau ngomongnya kayak gitu, aku pun bisa bahas. Baca bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Di mana dikatakan bunilah setiap orang. Ya, bunilah. Di mana kamu buni perempuan yang tidak perawan lah, di Poso perempuan dibuni. Itu sejarahnya. Apalagi mau kau bilang? Ayo, tadi kau nulis perumpamaan. Sekarang nih, coba kau bacakan bilangan 31 nomor 17 sampai 18. Silakan, ada sejarahnya tuh, Poso itu sejarahnya. Ayo baca. Tuh. YouTube. Kalau macam ni Friendly, tak ada. Kalau nak berkata dia cakap beri mati tu orang semua, tak ada perumpamaan macam ni. Mati dia. Pelan-pelan Friendly, sabar Friendly. Membacanya itu hilangkan, jujur sama diri sendiri membaca Bible. Jangan berbohong. Jujur sama diri sendiri. Jujur tentang apa? Kenapa? Ketika you punya brain tu open mind. Jangan tertulis dengan ada rasa kebencian. Macam Sal tu cakap macam tu. Lanjut Sal. Maksud kamu macam mana? Assalamualaikum Bang Winata. Waalaikumsalam. Bunda Esti, apa kabar? Iya kabar. Aku mau pamer kalau aku udah bisa buka camp. Udah, Masya Allah bisa buka camp. Udah di mana sekarang? Lagi di rumah sakit Harapan Kita. Oh, masih di rumah sakit? Belum pulang? Belum balik? Udah. Ini ada kegiatan rehabilitasi kardiovaskuler. Check in lah ya, check in gitu ya. Untuk memperbaiki saraf-saraf di kaki yang diambil pembuluh darahnya itu. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Yang apa tuh?
yang Bang Kaiza tadi tanya tuh apa? Coba ulang Bang. Ulangan 31 nomor 17 sampai 18. Ulangan 31. Bilangan. Oh, bilangan. Ya, saya sudah nampak tadi yang dekat bahagian yang pengintai itu. Tahu. Saya tahu saya. Kenapa? Ikan tali itu ada sejarahnya tuh di Poso. Itu kan bunyilah setiap orang baik laki-laki ya, sama perempuan yang tidak perawan bunyilah. Nah, disuruh bunyi yang tidak perawan, yang masih perawan kau biarkan hidup. Nah, kejadian di Poso sejarahnya perempuan itu dibunyi. Ah, itu ada sejarahnya lagi. Nah, itu. Rumah dibakar. Tadi kan kamu bilang ternak-ternak diberi mati semua, ternak-ternak tuh habis tuh mati semua. Rumah dibakar, pepohonan semua, tanaman-tanaman petani diberi mati, habis semuanya. Tak bersisa, Fendi. Itu seperti kisah 1 Samuel 15 nomor 3 tuh. 2 Samuel 15 nomor 3 kalau nggak salah. Tumpaslah semuanya yang ada pada mereka. Bapak, ibunya, istrinya, anak-anaknya, bahkan anak yang menyusui juga tumpas, bahkan hewan-hewannya ditumpas. Apa salah lembu tuh? Ya apa salah Itu lembu ajaran tuh? kasih. Bang, Apa dia punya salah lembu tuh? Sapi tuh? itu kasih. Apa salah kambing tuh? Apa salah domba, sapi itu? Tak ada lah, Friendly. Apalah orang-orang ni. Oke. Bang, siapa yang menjadikan perang itu suatu suci, Bang? Agama apa yang menjadikan perang itu sebagai suci? Gini aja dulu Sal. Ya, silakan Bang Faruk. Aku tanya sama si Friendy-nya ya, dari hati ke hati ya. Coba Friendy dijawab dengan jujur. Hal apa yang membuatmu sampai detik ini masih Kristen? Hal apa yang membuat saya itu dari detik sini masih Kristen? Ya. Karena saya mulanya lahir di keluarga saya yang Kristen, tapi saya tuh macam Kristen apa tuh? KTP. Tuh macam tuh. Tak taat ya, tak taat. Macam Berarti kalau aku definisikan, kamu jadi Kristen sebelum kamu dewasa itu bukan pilihanmu. bukan. Iya kan? Bukan. Tapi karena kamu dilahirkan dari rahim seorang Kristen. Iya kan? Bener kan? Iya, oke. Nah, setelah kamu dewasa, ya, kamu kan sudah punya akal kan, Friendly kan? Oke. Ketika kita sudah berdiskusi tadi 1 jam lebih, ya, 1 jam lebih kita berdiskusi. Menurut kamu, ya, ajaran Kristen yang dibawa oleh Paulus ini dalam KPR 11 nomor 26, yang membawa ajaran Kristen itu adalah Paulus. Di Antioquia kali pertama dideklarasikan iman Kristen. KPR 11 nomor 26. Menurut kamu, ajaran ini adalah ajaran yang disesatkan oleh Paulus atau ajaran yang dikehendaki oleh Yesus? Sejujurnya dari saya kan? Iya, dari diskusi kita tadi. Saya tak tahu, Bang. Kita kan udah diskusi panjang lebar tadi. Iya, tahu. Tapi ya, kan? saya tak tahu tak sebut tuh kalau tuh ajaran sesat ke tak. Sebab saya di dogma dari kecil yang Tuhan saya itu Kristen. Tuhan saya itu Yesus. Berdasarkan narasi yang disampaikan oleh Yesus, ajaran yang disampaikan, dideklarasikan oleh Paulus ini ajaran sesat atau ajaran yang dikehendaki oleh Yesus? Ajarannya dikehendaki oleh Yesus. Ajaran yang dikehendaki oleh Yesus. Iya.
Berarti Yesus dalam Lukas 21 nomor 8 telah berbohong. Kamu harus terima konsekuensinya. Yesus sudah berbohong dalam Lukas 21 nomor 8. Karena ternyata yang muncul itu bukan penyesat. Dan sementara dalam Lukas 21 nomor 8, Yesus mengatakan, waspada terhadap si penyesat yang datang dengan menggunakan namaku. Paulus yang datang menggunakan nama Yesus, KPR 9 nomor 3-5. Lalu dia deklarasikan Kristen yang mengikuti perkataan dia, mengikuti pengajaran dia, KPR 11 nomor 26. Jadi gini friendly, maju pun kamu kena, mundur pun kamu kena, ketika kamu tetap berpegang kepada dogma. Ketika kau menyatakan ajarannya Yesus, ajaran Paulus ini benar, kau harus mengorbankan perasaanmu dengan menyatakan Yesus itu salah, Yesus itu telah berdusta. Karena Yesus yang menyampaikan nubuat tentang si penyesat ini, bukan yang lain. Bahkan diperkuat dia lagi kan dalam Matius 24:23-24 dia katakan, kalau ada yang mengaku-ngaku bertemu Kristus Yesus di sini, di sana, jangan kau percaya. Bahkan dalam ayat 3-5-nya dia mengatakan tanda-tanda dari si penyesat itu. Gitu loh, dia tetap akan membawa namaku. Paulus mulai membawa nama Yesus, menggunakan nama Yesus, di mana dia mengklaim dirinya itu dipilih oleh Yesus. Bahkan ketika dalam konsep akidah saja ketuhanan, Yesus mengatakan Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu sinonimnya Tuhanku sama Tuhan kalian sama. Siapa Tuhanku dan Tuhan kalian, kata Yesus? Allah yang Esa. Sementara dalam Roma 14 nomor 9 Paulus mengatakan, untuk itulah dia mati lalu bangkit untuk menjadi Tuhan. Kristus itu Tuhan. Maka kalau kita berpegang kepada perkataan Yesus yang dalam Lukas 21 nomor 8, ya, kalau kita mau jujur dengan apa yang kita kaji dan apa yang kita dengar serta apa yang kita baca, kau harus beranggap menyatakan bahwasanya ya memang benar ajaran yang disampaikan oleh Paulus itu adalah ajaran yang sesat. Itu kalau kamu sedang berupaya mencari kebenaran, bukan berupaya menggiring pembenaran. Tapi kalau kau berupaya menggiring pembenaran yang ada dalam dirimu, kau akan berupaya mendustakan semua kebenaran yang ada di depan matamu. Tapi kalau kau berupaya mencari kebenaran, maka kau akan membenarkan sebuah kebenaran atau banyak kebenaran yang telah disajikan kepadamu. Apa yang kusampaikan tadi sama Mu Freddy itu bukan berdasarkan apa yang kuinginkan, tetapi berdasarkan apa yang diinginkan oleh Yesus dan apa yang tertulis di dalam kitabmu. Aku Freddy mantan Kristen 27 tahun aku di Kristen, Fendi. 27 tahun ya aku dulu di Kristen. Jadi apa yang kufahami, apa yang kuimani selaras dengan apa yang kau fahami dan apa yang kau imani saat ini. Hingga saatnya, hingga tiba waktunya, ada niat di dalam hatiku ingin mengetahui siapa Yesus menurut Yesus, siapa Yesus menurut malaikat, siapa Yesus menurut ibunya. Yesus menurut Yesus adalah anak manusia. Lukas 22 nomor 46. Dia berkata, mulai hari ini anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa anak manusia yang dimaksud oleh Yesus, Friendly? Adakah selain Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Adakah, Friendly? Iya. Adakah selain Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa? Adakah? Yesus yang duduk di sebelah kanan Bapa. Nah, di situ Yesus menggunakan diksi anak manusia. Berarti Yesus itu anak manusia atau Tuhan, Fendi? Yang konsep anak manusia tuh saya tak paham sangat. Lukas 22 ya nomor 46. Anak manusia mulai sekarang, anak manusia akan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Siapa anak manusia itu? Yesus. Yesus saja menyatakan diri dia anak manusia. Malaikat juga mengatakan dia manusia. Dia orang. Lukas 1 nomor 31.
engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah kau beri dia nama Yesus. Ibunya dan kaum keluarganya memandang Yesus juga manusia. Markus 3 nomor 21. Ketika mereka berupaya membela Yesus di bait Allah waktu melakukan mukjizat, apa kata kaum keluarganya? Untuk membela dia, kaum keluarganya mengatakan dia tidak waras lagi. Untuk membela dia, kaum keluarganya mengatakan dia tidak waras lagi. Berarti baru izin koreksi, bukan Lukas 22 nomor 46, tapi Lukas 22 nomor 69. Iya, 25 nomor 69. Ya betul. Lukas 22 nomor 69. Supaya kau tahu siapa anak manusia itu, kau baca dari nomor 68. Lukas 22 nomor 68 sampai 69. Gitu loh. Yesus menurut Yesus manusia. Yesus menurut malaikat manusia. Yesus menurut ibunya manusia. Yesus menurut Kristen Tuhan. Pendetaku Tuhan. Mana yang lebih ku percaya, perkataan Yesus atau perkataan pendeta? Jelas perkataan Yesus lah. Nah, setelah aku kaji Bible, memang kalau kisahku friendly, tidak secara otomatis ya. Bible itu mengantarkan aku kepada Islam, tidak. Berjarak setelah hampir 1 tahun aku mempelajari Bible itu tadi, hingga akhirnya aku nggak percaya lagi dengan Kristen itu friendly. Bibelku kukembalikan kepada bapakku. Aku gak ke gereja lagi. Tapi aku percaya Tuhan itu adalah Bapa yang mengutus Yesus. Cuma aku gak tahu di mana Bapa yang mengutus Yesus itu. Hingga akhirnya aku dapat hidayahnya itu melalui suara adzan. Waktu aku ke rumah temanku bulan Ramadan, adzan maghrib. Ketika aku dengarkan suara adzan itu, aku tengok orang berbondong-bondong pergi ke masjid. Laki-laki, perempuan. Entah kenapa pemikiranku waktu itu, itulah mungkin hidayah ya. Ada niatku untuk mempelajari Islam. Dalam hatiku gini, jangan-jangan Bapak yang mengutus Yesus ini ada di sana. Di sana maksudku itu di Islam. Cobalah aku cari tahu tentang Islam nanti. Masa itu masa warnet ya. Di zamanku tuh masa warnet itu. Ku ulik-ulik tentang Islam di warnet. Ternyata benar. Kita kaji tadi kan peribadatan dan kebiasaan Yesus, di mana di zaman sekarang umat Islam yang mengamalkannya. Sementara teman-teman Kristen meninggalkannya. Cobalah. Contoh, nih. Bertolak belakangnya ya antara Yesus, Paulus dengan Kristen. Yesus mengatakan Tuhan Allah itu Esa, Markus 12:29. Paulus mengatakan Tuhan itu Yesus sendiri, ya. Di dalam Roma 14 nomor 9. Teman-teman Kristen mengatakan Tuhan itu Tritunggal. Jujurlah Prendi, cakar-cakaran enggak? Cakar-cakaran. Waktu dilahir ke dunia dia adalah Tuhan yang turun ke dunia jadi manusia. Sementara narasi itu, cerita itu, kisah itu enggak ada di dalam Bible. Enggak ada. Lantas siapa yang harus kubenarkan ya pikiranku? Jadi gini friendly, pemikiran ini cair dong diberkati Bang Yudi. Pemikiran ini muncul ketika aku selesai membaca Bible dari Kejadian sampai Wahyu. Waktu itu aku membacanya itu selesai 9 bulan, 8 atau 9 bulan waktunya. Aku nganggur friendly. Bukan aku pengangguran, aku gak mau kerja. Memang mau fokus aku baca Bible. Memang fokus baca Bible. Hingga akhirnya setelah aku baca, aku punya pemikiran, coba aku kaji lagi di Bibelnya. Siapa Yesus menurut Yesus? Siapa Yesus menurut malaikat? Siapa Yesus menurut wanita yang melahirkannya? Balik lagi aku membacanya.